Perihnya kebodohan misalnya sehingga kita tak sanggup bersaing dengan orang lain dalam rangka Welcome to Positivity is a Superpower. Jumpa lagi dengan Bonardo Tauruk Brothers Podcast pada sore menjelang malam kali ini. Pada kali ini kita juga masih berbicara tentang kehidupan, motivasi kehidupan, supaya siapapun nanti yang menonton, mendengarkannya bisa membuat perubahan-perubahan dalam diri, perbaikan khususnya kepada yang lagi menempuh pendidikan. Kali ini untuk pendidikan. Statementnya adalah demikian. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup merasakan perihnya kebodohan. Statement tersebut sangat indah karena pembelajaran pendidikan akan memberikan perkembangan diri dan kemajuan diri sehingga akan menghasilkan buah di kemudian hari. Ini yang dimaksudkan dengan statement itu. Oke, kita coba bahas satu persatu. Apa itu statement pertama? Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar. Nah, belajar itu adalah bagian dari pendidikan. Banyak orang mengatakan pendidikan itu memang tidak harus melalui akademik, tidak harus melalui artinya pendidikan formal. Ya betul, pendidikan itu ada di mana-mana dalam kehidupan. Artinya dalam masyarakat juga ada pendidikan-pendidikan terjadi dalam dia menempuh kehidupan kemudian harinya. Misalnya dalam hal bekerja, bertani, berkebun, atau hal berlayar, memancing. Ada pendidikan-pendidikan yang terjadi di dalam kehidupan seperti itu. Banyak orang yang berbisnis itu dimulai dari masih kecil. Even kemudian pendidikannya rendah, tetapi apabila itu digeluti sepanjang waktu, terus mengembangkan kemampuannya, mungkin dengan pembelajaran otodidak, maka dia bisa menghasilkan kesuksesan, dia bisa menghasilkan suatu buah hasil dari keperihan waktu dia belajar di dunia pendidikan dalam masyarakat. Pendidikan juga ada di dalam dunia akademik. Dalam dunia akademik tentunya pendidikan terjadi mulai dari SD, SMP, SMA, mahasiswa S1, S2, S3. Dalam dunia pendidikan ada orang-orang yang menyepelekan pembelajaran di dalamnya sehingga dia tidak tanpa melakukan jeripayah bisa lulus, bisa melewati. Graduate yang ada mulai dari SD, SMP, SMA, mahasiswa maupun S2 dan S3. Tetapi apa yang dihasilkan kalau dia tidak perih dalam belajar di dalam masa-masa itu, maka ilmunya tentunya tidak melekat secara mendalam ke dalam pikirannya. Apabila ilmu-ilmu tidak melekat dalam pikirannya, maka apa yang terjadi dalam dunia pekerjaan, dunia kehidupan, maka tentunya dia membutuhkan lagi pembelajaran yang lebih jauh, lebih dalam supaya bisa diterima dalam dunia pekerjaan, bisa mengembangkan diri dalam dunia pekerjaan tersebut. Tentunya dia juga harus perlu pendidikan. Dalam artian bahwa pendidikan itu harus digeluti secara mendalam, sehingga dikatakan jeripayah di dalam rangka menempuh dunia pendidikan tersebut. Dengan demikian, maka statement yang pertama mengatakan, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, ya, dalam ini artinya ada lelah dalam pembelajaran tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi, lelahnya karena dia mau menggeluti dengan semua pekerjaan rumah,
dengan semua penugasan yang ada dalam dunia pembelajaran dan harus berbagi waktu lagi dengan kegiatan-kegiatan lainnya, maka tentunya dia akan pontang-panting di situ. Kepontang-pantingannya lah itu yang menempah dirinya sehingga mudah-mudahan menjadi habit dalam dirinya. Kelelahan itu sendiri akan memicu dirinya untuk selalu sanggup untuk menyelesaikan tugas-tugas, untuk selalu sanggup untuk memberikan kualitas atas kerjaan-kerjaannya, karena memang sudah menjadi habit di dalam dirinya. Untuk mencapai itu tentunya tidak gampang, perlu waktu, perlu belajar, sehingga yang terjadi apa? Kelelahan. Yes, betullah apa adanya bahwa jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka ada dampaknya. Dampaknya adalah maka kamu harus sanggup menahan atau merasakan perihnya kebodohan. Menahan atau merasakan perihnya kebodohan ini bisa diartikan panjang lebar, secara luas. Perihnya kebodohan misalnya hingga kita tak sanggup bersaing dengan orang lain dalam rangka misalnya mencari pekerjaan. Tidak sanggup kemudian untuk mengembangkan diri, untuk selalu memperbaiki kualitas hidup, kualitas diri, kualitas pekerjaan. Karena dunia pendidikan dia tidak terbiasa dengan kelelahan. Maka kemudian tidak sanggup juga melakukan hal-hal yang berkualitas tadi, sehingga apa yang terjadi, ya dia akan berada pada level-level yang demikian saja, harus sanggup menahan lelahnya perihnya akibat kebodohan. Ya karena itu tadi, orang ngebodoh tidak akan mampu untuk melakukan pengembangan dirinya, otaknya, sehingga hasilnya adalah arah itu atau begitu saja. Tidak ada koreksi, tidak ada pengembangan, tidak ada kemudian dalam tujuan perbaikan untuk lebih berkualitas. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, itulah apa yang dikatakan. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, pendidikan, maka kamu harus sanggup menahan atau merasakan perihnya kebodohan. Iya, banyak arti dari kebodohan itu sendiri. Perih yang didapatkan dari kebodohan, itulah yang buah atau akibat dari yang dirasakan karena tidak mau rasakan lelahnya belajar. Demikian Bapak Ibu sekalian. Selamat sore menjelang malam. Bye. Welcome to Positivity is a Superpower.